persembahkan kepada kalian semuanya game terakhir kita pada hari ini, yaitu Erangel. Let's go, kita take off ke Let's go. Erangel. Pesawat landing, take off. Landing. Kok landing Belum duluan, Pak? berangkat ya. Take off belum, udah Betul. landing, buru-buru banget kan. Ini kayaknya garis flag padnya ya. Flag padnya itu kayak kayak mana gitu ya, kayak cuma dibolak-balik dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu doang. Dan ini nggak terlalu merepotkan sih buat semua tim. Untuk drop Iya, zone ya, Gergopol ya mungkin Gergopol lah, cari vehicle dulu. Buat yang turun di Primox kayaknya masih bisa, jarak segini tuh nggak terlalu jauh. Novo terjangkau, paling yang turun di Novo kan Footballis harusnya dia turun di jalanan sekitar SMB. Terus mereka ambil kendaraan buat ke Novo. BTR aman, Milta juga cukup aman. Milta Power rebutan mobil, paling Milta Power tipis-tipis. Apalagi kalau misalnya Footballis mau melakukan itu juga free ya. Betul. Mengingat dari tadi juga Erangel kita yang pertama yang dimenangkan oleh tim Sikerjin tadi. Hari ini Pulau Sosnovka ini aman tanpa penghuni selain Footballis sendiri. Malah yang gua takutin tuh sebenarnya besok ini semua tim kan pasti akan nge-review nih. Yang turun di SMB siapa, yang turun di sini siapa, dan SMB tuh kosong, bener-bener nggak ada yang nyentuh sama sekali. Yang bahayanya sekarang Footballis dua player mereka nge-split, 2 ke Novo, 2 ke arah SMB. Besok kalau misalkan ada yang nabrakin ke arah SMB, ini bakal jadi kejutan hangat untuk Footballis. Iya, ini ya kayak kata lu tadi, nge-split 2 ke SMB, 2 ke Novo gitu, kayak mereka carefree banget. Betul. Kayak nggak peduli sama sekali, karena ya sekali lagi nggak ada siapa-siapa di sana, dan mereka udah mengetahui itu pasti dari game sebelumnya. Dengan begitu, wah gila sih, seluruh utilities, seluruh resource yang berada di Pulau Sosnovka ini bakalan dipungutin oleh tim Footballis. Kalau ada backpack level 10 diambil nih, penuh kayaknya nanti. Bukan backpack, karung. Iya. Kalau udah sebanyak itu bukan backpack, karung ya. Kan banyak tuh di meme backpack level 10. Bener juga. Itu biasanya dijadiin meme buat orang-orang yang main PUBG Mobile doyannya ngeluting. Ngelut doang. Perang siapa tuh? kagak. Kayak lu. Ih, kok tahu banget sih? Tahu dong, kan gue memperhatikan Dona live dimanapun selalu gue tontonin. Live Instagram gue tontonin, live di YouTube gue tontonin. Bareng. Oh iya, kemarin berempat ya. Iya. Itu fitur jadi endorse Instagram ya. Oke, kita bakal melihat Nova yang cukup dekat dengan tim Zeus. Tidak ada scope dari para boy, hanya sekedar pengamatan, memperhatikan pergerakan dari Zeus. Dia bergerak ke arah mana. Zeus melakukan looting di arah sekitar Gatka. 2 selokan yang akan dikontrol oleh Zeus. Mungkin mereka pengen ambil rumah-rumah pinggir jalan deket Gatka, ataupun mereka bakal ke Gatka. Ya pokoknya mereka bakal scrappingan deket Gatka lah. Yalah. Nah, ini dia. Terlihat langsung sangat jelas ya. Satu kompol langsung diduduki oleh 2 player dari tim Zeus untuk mencari utility tambahan, resource tambahan untuk early game seperti ini. Dan kayaknya pas ya. Pas ya. Kita bakalan melihat permainan kayak Sunhawk lagi nih, kayak tadi nih. Boring time. Bukan boring sih, apa lebih tuh? tepatnya. Looting time. Apa tuh? Looting time sih kayaknya emang ada sih, Don. Iya emang. Terus kalo apa, Don? Gimana caranya, apa Pak? yang akan kita lihat di Erangel ini? Pertarungan antara ke 16 tim semuanya. Nggak usah dibahas. Memang itu tugas mereka. Ya kan, tugas kita adalah mengulur waktu sampai ada pertarungan pas. Wow. Itu caranya. Oh, primitive. Lo tau memes itu kan? Iya. Kita bisa pergunakan untuk apa ya di sini ya? Gak tahu gua. Aduh ya Allah, lama ngangkis Dona jadi sepeleng gua. Aduh, ini perang juga belum ada yang terjadi gitu. Ini kayaknya bakal chaos itu circle 3. Karena kan bandingan circle-nya paling drastis tuh di circle ketiga untuk ukuran lingkarannya. Itu gua bahas terus supaya kalian itu paham. Jadi kalau kalian main di klasik terus ngelihat circle kok bantingannya ekstrim banget ya, itu berarti itu circle ketiga. Habis itu tinggal hitung 4, 5, 6. Hah? Apa? Bisa tahu juga sih sebenarnya circle ketiga. Di mana? Udah ya, kita skip aja gimana pembahasan yang barusan daripada mukanya Dona tuh kayak meyakinkan tapi kayak bingung gitu. Jadi kayak wah, aku bingung banget nih orang sebenarnya ngasih tahu apa nanya. Iya. Itu sebenarnya trik gua pas. Tergantung lu tuh nangkapnya gua tuh nanya atau bertanya atau
kan? Bingung kan lu? Iya. Lu Dasar tuh sebenarnya agresif apa enggak sih, Don? Enggak, gue pasif kok. Oh, lu pasif ya? Pantes looting mulu kalau main PUBG Mobile. Yoi. Kalau orang agresif tuh kalau main PUBG Mobile pasti yang dicari kayak langsung kendaraan, langsung rotasi cari musuh. Kalau main agresif. Kalau misalkan main-main yang pasif tuh looting dari rumah ke rumah, itu nggak pakai mobil, jalan kaki aja karena pasif. Nggak mau gerak cepet, Sama nggak mau sih, gerak lambat, pokoknya normal aja. Yang penting nyaman. Gitu. Ya. Gue pengen ASMR gimana? Kita ASMR yuk. Gimana tuh? Podcastnya, tapi nggak bisa pasta karena udah ada Apa sih, tembak-tembakan oleh tim Gatsan dan juga Oke. Alpha 7 kali ini. Ini Wah, nggak dua bisa di kena. ASMR-in. Ya, ini 2 orang lagi kenok. Ini momen kalau misalkan A7 pengen nge-push, momen juga untuk mendapatkan tambahan poin kill dan pastinya memperbaiki placement mereka di leaderboard saat ini. Sudah mulai naik 2 player mereka secara beriringan, mobil sudah mulai berasap tapi di bagian kanan ada yang siap untuk melakukan backup. 1 player dari Gatsen berada di balik batu namun kontrol areanya tidak terlalu baik. Berhasil di take down begitu saja. Last man standing dari tim Gatsen langsung lari ngibrit kalang kabut dan masih bisa ditembak dengan scope 4. Scar L keker terus dan mendapatkan 1 lower ground, dilewatin begitu aja. Untung berhasil kabur. Iya, Tapi untung depan nggak dia peluru. Hey, ada 4AM. Oke. malah petaka banget kali ini ya untuk seorang Navy. Lihat langsung aja ditembakin oleh tim 4AM. Tapi dia harus banting setir ke kanan sepertinya untuk menghindari tim 4AM sendiri. Untung depannya kayaknya udah nggak ada siapa-siapa lagi. Kata siapa? Oh, loopsnya udah ke kiri ya. Kalau tadi Loops masih nahan di deket shelter, itu harusnya ketemu lagi sama si Loops. Apes banget itu kalau dia kemana-mana ketemu. Dan sekarang kalau diperhatikan, like-nya itu ada di angka 108. Wah, ternyata kekompakan kita sudah tidak seperti dulu guys ya. Dulu tuh langsung kompak 120 cepet set, 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 gitu. Sekarang jadi agak pending. Ada apa dengan kita guys? Ada apa? Dengan kita Nggak nyanyi. gitu. Nggak nyanyi. Oke, Ada kita apa? fokuskan saja berarti Don ke gamenya ya. Kita betul. bakal balik lagi ke arah game di mana Kunena Power juga sudah mulai bergerak rotasi cukup dekat dengan Loops. Cariho sudah mulai melihat ada KP yang sedang rotasi. Azizkar juga masih berada di dalam mobilnya, dia akan rotasi juga mengambil satu rumah yang ada di dekat gudang biru itu harus. Iya. Satu rumah yang ada di dekat gudang biru, dekat lempengan dewa yang biasa diambil sama BTR. Iya, dan ditinggalin begitu aja ya. Nggak jadi engage untuk melakukan perang selanjutnya. Kembali lagi ke Erangel kita yang sepi, sunyi dan tenang. Walaupun ada granat dilemparkan tadi oleh tim PEW 888, tapi masih belum ada seseorang pun di titik lemparan granat tersebut. Smoke juga sudah dilemparkan untuk setup. Dan sedikit demi sedikit merangkak ke arah depan, ke seberang sana. Yes, dan dari PW88 tidak bergerak terlalu bebas karena mereka belum nge-stick, mereka masih nge-split. Korpai masih berusaha mencari informasi kali ini, sementara Cariho juga masih mencari informasi di bagian pinggir jalan ini. Dia nggak mau jauh-jauh dari bagi tuh, kalau ditembakin langsung ngepron aja. Betul. Lihat, masih terdengar juga ya suara tembak-tembakan dari arah-arah lainnya. Wah, BTR Sementara mau ngebegal kah? BTR ada di posisi yang sama loh. Kayaknya mereka ingin membalaskan apa yang dilakukan oleh footballis di Erangel tadi. Di Erangel pertama. Circle-nya pun masih terus menerus ke arah barat daya kali ini, ke arah selatan kali ini. Itu berarti footballis tinggal merangkak sedikit aja untuk menuju ke dalam circle. Pun begitu dengan BTR, masih aman aja di sana. Betul, BTR masih cukup aman dan nyaman posisinya. Mereka ingin mengambil bagian tengah dari circle-nya karena mereka tahu nih tim-tim itu datang dari arah atas, dari utara, dari arah barat. Jadi kemungkinan yang datang dari bawah tuh akan sangat sedikit kemungkinannya. Hanya ada satu tim yang terprediksi datang dari arah bawah dan footballis. Lutz naik sampai ke bagian puncak dari jembatan sebelah kanan untuk mengontrol areanya supaya tidak ada pembegalan di ujung jembatan. Iya, untuk melihat juga ya ada siapa sejauh mata memandang. Betul. Ke arah farm, ke arah Milta juga, yang pastinya mereka juga udah ketahuin itu daerahnya Bigetron biasanya bersemayam di sana. Betul, dan Suk tuh dari 4AM dia rotasi dengan motor. Oh sorry, kita tadi pakai motor siapa ya? Si Suk atau yang satunya lagi ya? Karena tadi motornya kalau bukan si Suk, satunya lagi Sinhe berarti yang rotasi pakai motor, tapi motornya ban depannya udah hilang.
susah ya. Ini juga itu ban depannya Iya, juga ban ya. depannya juga ini motor-motor semuanya. Apakah ini trik dari pro player supaya ngebuat kendaraannya nggak licin? Tambah licin kayaknya pas. Tapi itu tadi lancar-lancar aja. Mungkin itu karena mereka pro player pas. Wah itu dia, bener, Kita nggak bener bisa kan kayak juga. gitu. Kita Harus nggak pro bisa kayak gitu. Kita harus masuk PMGC dulu supaya bisa ngendarain kayak gitu kayaknya. Ayo, Enggak, lu gue aja. ngekes aja. gue enggak. Kalau ikut PMGC, kalau nggak menang nggak dapet duit nih. Dapet. Iya tapi kan ya udah gitu. Apa? Jumlahnya ya gede sih. Gede Cuma Pak. buat ke PMGC-nya susah. Nah iya juga sih. Kalau susah caster kan lu banget. nggak butuh menang kalah cuy. Kecuali lu ikut lomba caster baru harus menang. Iya, kayak yang Mm. sekarang sedang berjalan. Betul. Seperti juga pertemuan antara tim Bigetron dan juga Bridgingnya mulus sekali. Footballis. Bridgingnya mulus. Bisa tiba-tiba ke BTR dan Footballis. Iya pas. Wow. Harus mulus pas. Kalau Ini nggak mainnya mulus. nyaman banget kayaknya tim-tim ini ya. Ada gue dari tadi tuh memperhatikan webcamnya mereka. Mm-mm. Itu ada yang main sambil tengkurap, Ada yang di kasur. ada yang di kasur. Gak serius ada yang di kasur Iya, selimutan Ini gitu. kan Gue kayak tengkurap di kasur dong. Lu gimana sih? tengkurap kan bisa di karpet Kalau pas. katref gua nih otaknya jadinya. Oh dan Solkai cukup berani untuk membuka rotasi di depan untuk mengamankan jalur bagi Footballis kali ini. Sementara Ryzen juga sudah mulai memantau. Scope 8 Bosch. Scope Mantap. 8 pakai mini tadi kalau nggak salah si Ryzen ya. Mhm. Betul, dan X juga sudah mulai bertemu dengan Nova. Paraboy ditembak, cukup low HP-nya ini ada di bukit sekitar Pochinki. Berbeda bukit karena kita tahu bukit Pochinki itu ada dua ya, bukit kembar, di mana yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Dan Fate juga masih berada di posisi yang sama. Tidak terlihat lagi posisi setup dari tim Nova. Itu nyangkut. Nah udah jalan lagi. Itu kayaknya alternya itu. Oh, Diri dia yang lain gitu kan. Oke. Ada. Nah, kita bakalan fokus lagi ke arah zona yang berikutnya. Sementara para player-player atau para tim-tim ini juga sudah menuju ke center circle. wah BTR enak kali. Agak tapi- nyayur sih harusnya BTR nih ke Footballis ataupun ke Bluebees. Iya kah? Iya harusnya mereka bisa tabrak ke Bluebees. Ke PW Wah juga Nova agak ketangkep, susah ya. Paraboy dipulangin ke lobby dengan sangat sigap tadi. Yang tinggal sendiri tuh Gatsen ya, tinggal Navi. Navi ya, yang pincang itu baru Gatsen sama Nova satu player. Sisanya semuanya masih utuh, belum ada yang dipulangkan ke lobby. Gatsen sih bonyok banget sih. Gue bisa bilang Gatsen hari ini kayak nggak main cuy. Beberapa kali mereka ke pick off, too soon, ke pick off, too soon. Terus placement mereka juga belum terlalu bagus. Dan wow, Nova bakal ketemu dengan Footballis. Terlihat dengan sangat jelas, kali ini bakal langsung di sprint. Masih tercover dengan satu rumah yang ada di bagian depan. Sementara di atas ada DA yang sedang melakukan rotasi. Jimmy benar-benar tidak diuntungkan. Dan Jimmy terkena knockdown. Headshot dari Lovazin tadi. Dan langsung di tapping dipulangkan ke arah lobby. Dan DA pun lewat begitu saja ya, mendengar pertikaian tadi yang sudah dilontarkan oleh Footballis sendiri. Mereka lebih memilih untuk save terlebih dahulu. Lihat langsung aja konvoy ke arah tujuan mereka. Betul. Sementara di sisi lainnya ada pertemuan Wah, antara perang. PSG dan juga Alpha 7. Tapi sementara itu DA pun juga harus menghadapi lawannya di bawah sana. Bluebees akan bertemu dengan Bluebees. Lufa ada di balik satu shake, masih bertahan seorang diri aja. Sementara Alpha 7 dipulangkan karena lobby, perang dengan Secret Jin dan mereka yang kalah. Dan satu AWM headshot mengenai satu player dari DA tadi. Aito-chan akan langsung nembak dari arah rumah barusan. Aish, gua nggak dapet lagi bagian itu. Tapi kita bakalan langsung aja melanjutkan perperangan. Melanjutkan mata kita ya untuk memandang perperangan ini antara tim DA dan juga tim Bluebees. Yang dimana sekarang mulai ngereset lagi, temponya masih dilambatin lagi oleh tim Bluebees karena tim DA yang lainnya atau 3 player lainnya itu memilih untuk ke arah yang lainnya. Betul. Dan Berpisah. kalau dilihat DA nih ke sandwich. Bluebees mereka nge-split 1-1-1-1 dari player mereka. Terus di belakangnya dari DA itu kalau nggak salah ada tim 14, ada Konina Power. Berarti kalau mereka ke arah kiri mereka bakal ketemuan sama KP. Kalau mereka stay di sini mereka bakal bonyok karena dari tadi BB bener-bener ngepung posisi dari tim DA. Race pun harus mendapatkan coveran tempat lagi karena udah ke spot. Ya. Jalur smoke yang sudah mulai dibuat juga tidak mengurangi langkah Bluebees untuk tetap bermain agresif. Iya. Granatnya masih belum connect ke arah Rise. Seorang diri saja namun ternyata control shoot dan aim yang lebih lengket
diamankan oleh Blue Beast. Yes, dan Rice pun harusnya ya sedari tadi emang udah kayak ya udahlah tinggalin aja karena agak susah banget. Sekali lagi smoke-nya pun juga udah mulai habis, gak ada lagi smoke yang bisa membantu dia untuk melakukan backup atau mundur ke belakang gitu kan. Sementara itu footballis di arah belakang juga. Circle-nya nggak enak ya. Tadi Kalau enak dilihat, sebenarnya. tadi sih nguntungin BTR. Kalau sekarang nih rugi banget. BTR ke kanan pasti rame, ke kiri ketemu sama Footballis dan ketemu sama RRQ. RRQ udah nguasain bukitnya. Iya, di atas ya. Betul. Di Oh, ketemu sama high ground. Footballis Don. Footballis bakal naik ke atas. Dia nggak tahu kalau di atas sudah ada RRQ. Tapi Yap. sepertinya dari Lovazin mereka ingin mengambil lower ground yang terlebih dahulu. Hey! Ardi bakal melihat. Ini bener-bener tembakan bebas. Dua pemain di HBD begitu aja dilempar. Telur, terigu, kue semua dilempar menuju ke arah Footballis. Easy kill, easy point untuk RRQ. Menyisakan 2 player dari tim Footballis yang sekarang pastinya udah mengetahui di sana ada tim RRQ harus mundur, nggak jadi mau mengamankan high ground yang sudah diduduki RRQ sendiri. Tapi mereka juga bisa melihat adanya tim DA di sebelah kanannya. Yes, ada DA, ada RRQ, terus dari X juga udah mulai ke sandwich. Ini kayaknya TKP kenok 3 rotasi nggak sih? Kalau dilihat dari posisinya kayaknya itu TKP-nya deh. TKP? Iya, iya deket A1 tadi si X A1 itu kayaknya deket-deket kejadian kenok 3 Tempat rotasi. kejadian Ya, ada perkara. loops juga, ada secret. Jadi ya, bener. Ini TKP waktu itu. Dan ada smoke juga yang cukup tebal di tim X. Sementara Kejadiannya itu- hampir sama ya. Hmm, Gue kayak mengingat sebuah kejadian gitu. Tapi kejadian kapan ya? apa tuh pas? Apa waktu gua mimpi? Apa pas lu main? Wah, kenoknya 1. Kalau kenok ketiga baru rotasi kayaknya. Tapi kenoknya 1. Oh, kenok 1 rotasi sekarang metanya berarti. Oke. Dan Fate pun terjebak ternyata. Kemanapun dia pergi, semua angle sudah dikontrol oleh musuh-musuh yang masuk ke play zone terlebih dahulu. Dante bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Zeus mulai menambah pundi-pundi poin kill mereka. Berbeda kah pas? Beda Don, Sedikit berbeda ya? sedikit berbeda Sedikit sih. saja ya Smoke-nya sepertinya. sih mirip-mirip gitu. Ini Aduh, dia, tapi ada Kosmosnya satu. retak ternyata. Langsung terknockdown di bagian compound. Chariho kayaknya bakal nge-push. Ini momen, yes! Ini momen untuk Loops melakukan push. Ditabrak tapi Federal tumbang terlebih dahulu, dipulangkan menuju ke arah lobby. Kiowski tidak ingin mundur, dia ingin membalaskan dendam temannya yang sudah dipulangkan. A1 secara utuh dipulangkan ke arah lobby, tapi backup position dan setup yang begitu rapi dari Secret Jin. Lempar granatnya melambung jauh, terbang tinggi di atas rumah. Bakal nge-split karena sebelah kiri Kiowski bahkan meng-cancel granat yang sudah dikokang. 2 down, hanya menyisakan Chariho seorang saja. Last man standing, 3 lawan 1. Crowning dibalik bagi, di udah kanan kiri, langsung di spray dan dipulangkan. Loops harus gugur di posisi ke-14. Di tangan tim Secret Jin menyisakan 13 tim saja kali ini di Erangel yang sedang berantem ya untuk memperebutkan winner chicken dinner pastinya. Sementara pertikaian atau pertemuan antara tim BTR dan juga RRQ masih berlanjut sampai sekarang, dimana tadi kalau misalnya kita lihat intip kill feed sedikit udah ada satu player dari tim RRQ yang ke knockdown atau yang tumbang, tapi sekarang ternyata masih bisa untuk diselamatkan di revive. Ini kawal RRQ versus BTR. Gua Kawal. nggak tahu skornya berapa karena Udah gue banyak belum menghitung kemangeng ya kemarin-kemarin. Banyak banget Baru gua cuy. hitung di hari ini aja. Mungkin kalian yang inget guys, buat PMGC RRQ versus BTR skornya berapa? Kalian bisa update di live chat ataupun DM ke Instagram Dona atau gua atau Doge. Yang lagi nganggur sekarang Doge. Enggak nganggur sih, lagi nyatet. Mungkin itu bisa menjadi tambahan data untuk El Doge nanti menganalisa ya. Kawal berapa ya? Kawal berapa nih BTR lawan RRQ? Karena udah kayak ketemu terus gitu loh Mas. Gue udah Betul. kayak lost count gitu. Yeah. Lost count. Miss perhitungan ya. Miss perhitungan. Ratu Udah. perhitungan. Hah? Miss. Oh iya. Primitif. bukan impresif lagi. Primitif. Primitif. Dan Bigitron kayaknya menghindari pertempuran mereka dengan tim RRQ. Mereka ingin mengambil mengambil tempat yang lebih sentral lagi, tapi bener-bener gahar banget men. AWM yang dipunya tadi sama tim DA tuh bener-bener garang banget. Dan kali ini Zeus memotong rotasi dari Red Aliens. 2 player dari Red Aliens terkena knockdown, salah satunya Microboy yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigitron menyisakan 2 player mereka yang masih aktif. Yang harus berusaha dan juga berjuang BB dan juga DA kali ini bakal langsung bertemu satu persatu. Bertumbangan dari tim DA sendiri, Aito-chan yang sekarang sedang berjuang. Front shoot terus-terusan yang dilakukan oleh DBS. Aito-chan. Langsung aja di-push ke dalam Shake kali ini.
2 kill dan langsung aja Aito-chan doing it, mengeliminasi tim kelas Digital Athletics. Men, dia pakai DBS menit 20. Wow, impressive. Oh bukan itu ya, salah Bukan. satunya. Bukan. Primitive. Wow. Oke. Itu close combat yang menyeramkan sih dengan DBS. Wah, itu shotgun jarak dekat ditompo sih langsung hilang, Pak. Retak itu ya, Veska ya. Retak. Langsung tak retak. Iya. Ernie juga harus bergerak karena posisi RRQ juga tidak masuk ke dalam zona, tapi kali ini mereka bakal menghadapi tim nomor 6, di mana tim nomor 6 itu adalah Godsend yang hanya tinggal seorang diri saja. Bigetron nge-split posisinya dan Zuxi harus bertanggung jawab di sisi belakang. Ryzen bertanggung jawab di sisi depan, seorang diri aja Ryzen masih belum bangkit. Kali ini masih mengokang granat, belum di-cancel dan akhirnya di-cancel. Tapi di bagian belakang ada Nova yang datang. Ini melihat seorang King, masih proning dan belum ditembak oleh seorang Ryzen dan akhirnya Ryzen masih mengeker ke bagian lower ground. Dia nggak boleh terlalu fokus ke arah lower groundnya karena ada Zuta yang sedang melakukan rotasi. Iya, dan di bawahnya juga Nova tadi. Ryzen sebenarnya itu wise decision juga ya, nggak ngetap ke arah Nova karena itu posisi Ryzen tuh bahaya banget gitu kan. Sekali ngetap ketahuan. Sementara itu tim Execute juga sudah mendapatkan beberapa damage. Footballist pun harus tereliminasi di posisi ke-9. Kali ini Execute yang sedari Kayaknya tadi 10 deh. 10 ya? Oh iya 10. Blue Beast yang di 9. Oke. Betul, dan circle-nya akan menuju kemana? Kalau ke BTR, oke, mereka bisa masuk top 5. Tapi kalau agak ngebanting, aman ternyata ya. Oke. Gila, pawang zona Israel, men. Apakah 3 kali? Apakah aslinya, Dek? Bisa ndak? Bisa lah. Amin ya. Amin. Span juga masih looting-looting aja setelah mereka mendapatkan beberapa korban di rumah ini. Nge-retake sebuah compound dari Konena Power. Mereka masih bersembunyi di balik smoke. Nge-split menjadi 2 bagian. 2-1 split yang dilakukan. Sementara Hasaki melihat pergerakan dari Ziol. Pemain Zeus di tapping through the smoke. Masih belum ada hit marknya. Dan Hasaki langsung reload lagi. Capek kayaknya, nembak gak kena. Iya, masih Nah, belum itu kena. dia kelihatan. Kebuka Akhirnya smoke-nya hilang, free tapping lumayan. Kill ketiga untuk 4AM. Betul sekali. Tersisa 8 tim kali ini 22 player yang sedang bergentayangan di Erangel kali ini. Terlalu Granat. sadis ya. Dari Ernie cuma ngeliatin musuhnya ngelempar granat, terlalu sadis cara memancing perang cuy. Ernie harus meminum boostingannya lagi, itu minuman terakhir untuk Ernie. Blue Zone juga akan bergerak. Sudah bergerak, bahkan Zuxi diamankan oleh Cosmos. Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Secret Jin berhasil mendapatkan 1 pemain dari Red Aliens dan hanya menyisakan Ryzen. Iya, Ernie pun juga yang sedari tadi kita lihat ya pergerakannya juga kepres oleh Blue Zone juga. Sementara TSJ dan juga tim Nova juga sedang bertemu kali ini. RRQ dan KP kali ini bertemu. Ernie pun langsung aja melakukan tembakan ke arah depan. Tapi satu persatu tim dari RRQ harus bertumbangan. Sementara Ernie dengan vehicle-nya langsung maju ke depan. Tapi harus tumbang juga di tangan tim KP yang sekarang sudah harus mencari the last man standing dari tim RRQ yang sekarang mendapatkan 1 kill ke arah KP. Betul, mobil di kanannya juga sudah mulai berasap, harus diledakkan terlebih dahulu sebelum berbahaya untuk dirinya dia sendiri. Beer 11 sudah mendapatkan 2 kill, 6 kill untuk tim RRQ sejauh ini untuk menit ke-23, tapi 4AM bakal menahan laju push dari Secret Jin yang berusaha untuk meretake compound milik 4AM. Cosmos sudah mulai maju ke depan sana, Beer 11 masih melakukan proning. Tadi aja Pak, tadi aja yang lagi perang, yang ini nggak ada yang perang. Itu Cosmos sudah mendapatkan Sinhe dari 4AM, bakal dipush, masuk saja, dan gua keselak lagi. Sven bakal dipush sama 3 player dari tim Secret, masih berdansa, berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia bahkan keluar dari rumahnya, bersembunyi menjadi ninja di tengah-tengah smoke yang cukup tebal, tapi tertangkap ternyata oleh GZ. Iya, wah, meninggoy kali ini ya. Sementara itu Cosmos dengan FPP-nya ingin mencari dan mendapatkan 1 lagi dari tim 4AM yang harus tereliminasi di posisi ke-7. Betul, dan Red Aliens masih bertahan hanya dengan seorang Ryzen. Konina Power dipulangkan, top 5 untuk Red Aliens. Ryzen bahkan mendapatkan 1 pemain, Swiss dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Red Aliens, tapi Ryzen, tergelincir beberapa kali untuk melakukan proning, tapi terlihat oleh Coolboy. Coolboy belum menembak ke arah Ryzen, tapi dia sudah tahu di mana Ryzen berada karena Ryzen tergelincir 2 kali tadi. Top 4 Don. Top 4. Karbitan. Minggat we rasa neng kene, Cok.
minggir. Nah kali ini ya sepertinya Ryzen juga bakalan menghadapi Cool Boy yang sekarang sudah melemparkan granatnya, agak berbahaya, nggak kena juga. Splash damage untungnya dari di tubuh Ryzen sendiri. Betul, dia masih bisa bertahan, masih cukup tenang, bersabar seorang diri aja, bergerak seiring dengan pergerakan Blue Zone. Tapi ini Blue Zone cepat. Tempat Ryzen berada adalah Blue Zone yang tercepat. Itu karena itu jarak yang paling jauh dari circle yang sekarang, circle yang ke-7. Iya, dan Cool Boy pun benar-benar nggak memalingkan pandangan dia dari Ryzen sendiri, dan granatnya ke arah Ryzen. Itu dia. Nice try ya. Hashtag nice try untuk Red Aliens karena mereka mendapatkan hashtag 4. Kill memang tidak terlalu banyak, tapi placement mereka lumayan. Di total mereka mendapatkan 9 total poin. Iya, untuk game ini aja ya. Apalagi tadi juga udah mengumpulkan poin yang banyak banget di 3 game terakhir kita hari ini. Tapi kita bakalan tetap fokus ke 3 tim yang sekarang masih bertahan, Secret Jin, Nova, dan juga Zeus yang akan bertarung memperebutkan WWCD terakhir untuk Super Weekend week kedua hari pertama ini. Mulai Aduh, pusing. banyak banget angkanya Dona soalnya. mulai pusing. Super Weekend. Tapi kita harus semangat ya, kita harus mendukung Secret Jin karena ini saya Pride guys. Yup. Ini saya Pride untuk WWCD terakhir. Apakah Secret Jin, kalau Secret Jin bisa mendapatkan WWCD, ini chicken kedua untuk Secret Jin. Berarti hari ini bisa dibilang dikuasai oleh tim-tim dari Southeast Asia. Top 2, 3 lawan 1 harusnya menjadi chicken untuk Secret Jin. Yes, winner chicken.